Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali Bapak Ibu dan anggota Forum Anak. Di pertemuan kemarin, beberapa waktu yang lalu kita sudah membicarakan sampai di indikator ke-24B. Kali ini kita akan bicara terkait penyelenggaraan KLA di kecamatan dan desa kelurahan. Namun kita sebaiknya mungkin ngambil dari penyelenggaraan KLA di desa kelurahan saja, karena di desa kelurahan itu ada 18 pertanyaan, sementara di kecamatan hanya ada 13 pertanyaan, dan ke-13-13-nya itu sudah ada juga di desa kelurahan. Jadi kita langsung pindah ke desa kelurahan saja. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sama. Pertanyaan pertama, berapa jumlah desa dan jumlah kelurahan? Tentu di aplikasi ini tidak punya nilai karena tentu ini sudah sesuatu yang pasti. Begitu juga di kecamatan. Jadi nanti pertanyaannya ada berapa jumlah kecamatan. Kita pindah ke pertanyaan yang kedua. Berapa persentase desa kelurahan yang memiliki peraturan desa atau kebijakan kelurahan tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi ini terkait dengan regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi jumlah desa atau kelurahan dibagi dengan yang memiliki perlindungan dibagi dengan total jumlah desa dan kelurahan. Jadi untuk mengetahui persentasenya. Di pertanyaannya persentase. Pertanyaan ketiga, berapa persentase desa kelurahan yang memiliki anggaran? Nah, jadi harus lampirkan anggarannya berapa sudah desa yang memiliki anggaran untuk perlindungan anak. Tunjukkan data dukung sesuai dengan dokumen anggaran tentu. Yang sudah, lagi-lagi Bapak Ibu, kami ingatkan, yang sudah ada approval atau ditandatangani oleh kepala desa. Sama, jadi bagaimana cara menghitung jumlah desa dan kelurahan yang memiliki anggaran, kemudian dibagi jumlah desa dan total desa dan kelurahan dikali 100%. Oke. Pertanyaan keempat, berapa persentase desa kelurahan yang memiliki forum anak? Nah, jadi semuanya dihitung. Nah, pada aplikasi memang sudah ada panduan. Jadi nanti ada metrik panduan. Jadi ayo kita lengkapi dan isi metrik yang sudah ada di aplikasi tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, pertanyaan persentase masih sama, jumlah forum anak desa, kemudian total jumlah desa dan kelurahan dikali 100%. Pertanyaan kelima, berapa persentase yang memiliki kelompok olahraga kesenian? Lampirkan. Ini jadi persentase-persentase pembagiannya seperti apa tadi kita sudah sampaikan, dan lampirkan alat dukung, bukti-bukti bahwa memang ada kelompok anak. Lalu pertanyaan keenam, berapa persentase yang memiliki pencapaian kepemilikan akte kelahiran? Oh, udah penuh. Dan ini sebenarnya untuk menjawab ini bisa menggunakan lampiran di hak sipil. Karena Disdukcapil begitu mengeluarkan data biasanya selalu lengkap, mulai dari kabupaten kota berapa, kemudian per kecamatan berapa, sampai per desa atau kelurahan itu berapa jumlahnya. Jadi persentasenya gampang dilihat. Lalu pertanyaan ketujuh, berapa persentase desa kelurahan tidak ada perkawinan anaknya? Harus hati-hati Bapak Ibu. Mulai dari pertanyaan ketujuh ini pertanyaan negatif. Jadi berapa persentase kelurahan yang tidak ada, ingat, tidak ada perkawinan anaknya. Jadi pertanyaan sebelumnya bisa jadi operator akan selalu mencontreng atau mengklik angka 76% ke atas, bahkan ada yang mungkin 100%. Tapi ini pertanyaan negatif. Dan jangan lupa isi metrik yang ada di dalam. Maka karena ini pertanyaan negatif, tentu semakin kecil persentasenya, maka nilainya semakin tinggi. Nah, semakin tinggi persentase artinya kalau misalnya dicontreng 76%, artinya banyak sekali perkawinan anak di desa kelurahan tersebut. Jadi harus hati-hati untuk mencontreng pertanyaan 7. Kemudian pertanyaan ke-8, berapa persen? Ini juga yang tidak memiliki.
kasus anak dengan gizi buruk atau gizi kurang. Makin kecil tentu semakin baik. Pertanyaan yang ke-9. Berapa persentase desa kelurahan semua anaknya mendapatkan pendidikan formal non formal? Nah, semakin ini jadi balik lagi nih. Jadi harus diperhatikan betul-betul pertanyaan, berapa persentase yang semua anaknya mendapatkan pendidikan formal atau non formal. Semakin banyak tentu ini semakin baik. Artinya anak-anak di desa kelurahan tersebut mendapatkan semua layanan pendidikan baik formal maupun non formal. Lalu pertanyaan 10, ini pertanyaan positif, berapa persentase yang memiliki ruang baca anak atau layanan informasi layanan anak, termasuk ketersediaan di ruang publik, perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, seperti itu. Persentase lagi-lagi saya ingatkan, jumlah desa atau kelurahan yang memiliki ruang baca atau layanan informasi layanan anak, kemudian dibagi jumlah desa atau jumlah kelurahan dikali 100. Seperti itu. Pertanyaan ke-11, berapa persentase desa kelurahan yang memiliki tempat konsultasi keluarga? Baik milik kelompok atau milik pemerintah maupun milik masyarakat atau milik perorangan. Dilampirkan. Didukungnya seperti apa? Bisa apakah tim penggerak PKK ada? Bisa jadi ada. Apakah ada BKR? Mungkin ada. Apakah ada BKB? Bisa jadi ada. Kemudian berapa persentase desa kelurahan yang memiliki kawasan tanpa rokok? Nah, datanya berapa, kemudian lampirkan, bukti pendukung, foto-fotonya. Foto-foto saya ingatkan lagi, foto-foto tidak hanya sekedar foto misalnya dilarang merokok, tapi sebutkan itu di mana, kelurahan mana, tempatnya di mana. Lalu pertanyaan ke-13, berapa persentase desa kelurahan yang memiliki layanan pengembangan anak usia dini? PAUD HI, Holistik Integratif. Lalu pertanyaan ke-14, berapa persentase desa kelurahan yang memiliki ruang atau taman bermain bagi anak? Jadi ini memang tidak disyaratkan apakah dia sudah terstandarisasi atau belum. Jadi hanya pertanyaannya, apakah ada ruang bermain anak? Dan tentu metriknya di desa mana, kemudian jumlah desa kelurahan, jumlah desa yang memiliki tempat bermain. Baru kita akan tahu persentasenya. Seperti itu. Pertanyaan ke-15, berapa persentase yang melaksanakan fungsi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat? Sudah berapa desa atau kelurahan di tempat Bapak Ibu yang memiliki aktivis PATBM? Atau sejenisnya, misalnya ada dengan penyebutan lain, ada menyebutkan pos anak terpadu berbasis masyarakat, misalnya, atau ada yang menyebut misalnya forum peduli anak, yang tugas dan tanggung jawabnya seperti. Lalu di pertanyaan ke-16, berapa persentase desa kelurahan yang memiliki profil desa? Nah, jadi profil desa Bapak Ibu bisa lihat lampiran di Permen PPPA terkait dengan indikator KLA. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-17, apakah terdapat anak yang bekerja di perkebunan? Jadi ini terkait dengan pekerja anak dan pekerjaan terburuk bagi anak. Pertanian misalnya, melaut misalnya, atau asisten rumah tangga dan lainnya. Nah, jadi lampirkan dokumen pendukung seperti hasil survei dan pencatatan lainnya. Nah, tentu sumber datanya bisa didapatkan dari aktivis, dari relawan. Bisa relawan PTBM, aktivis PTBM, bisa dari relawan SAPA, atau mungkin dari forum anak yang mengetahuinya. Lalu pertanyaan yang ke-18, pertanyaan terakhir, apakah desa kelurahan melakukan upaya untuk pendataan dan pencegahan pekerja anak? Apa upaya-upaya atau apa program atau apa kegiatan yang dilakukan oleh desa kelurahan untuk melakukan pendataan, yang kedua untuk melakukan pencegahan adanya pekerja anak di desa tersebut. Nah, ini ada Bapak Ibu 18 pertanyaan untuk pelaksanaan KLA di desa kelurahan. Nah, sementara di kecamatan itu hanya ada 13, jadi ada beberapa yang tidak masuk di kecamatan, tapi ada di desa kelurahan. Maka
kita mengambil cukup desa kelurahan saja karena yang 13 tadi itu sudah termaktub di dalam yang 18 di desa kelurahan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang bisa kita diskusikan terkait dengan KLA, mulai dari kelembagaan, kemudian klaster 1 hak sipil, klaster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster ketiga kesehatan, klaster keempat pendidikan, klaster kelima perlindungan khusus, dan klaster kelana dan dekela. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.